Beda tangan, beda pula cara memasaknya. Halo semua, kembali lagi di kegiatan masak keseharianku yang apa adanya. Nah, seperti yang aku bilang, kalau aku masaknya seperti ini ya teman-teman. Kalau masak ikan, aku rebus terlebih dahulu menggunakan bumbu aromatik, bawang putih dan juga asam kandis. Lalu kita kasih garam, micin sesuai selera. Kalau sudah mendidih, baru kita masukkan ikan yang mau direbus. Kalau di tempatku namanya ini ikan benggol ya. Ikan benggol seperti ini enaknya kita rebus atau kita goreng langsung juga enak ya teman-teman, apalagi rasanya itu manis. Soalnya yang aku masak ini ikan benggol bulat, tapi kalau nggak ikan benggol bulat rasanya itu biasa aja. Walaupun ikan seperti ini kalau sudah dingin masih enak rasanya ya teman-teman, tapi kalau ikan benggol biasa itu dingin sudah nggak enak rasanya, itu udah beda ya guys. Makanya walaupun ada ikan biasa saja tapi aku itu jarang beli, tapi kalau ada ikan benggol seperti ini aku beli banyak, biarpun kita makan setiap hari rasanya itu nggak membosankan karena semanis itu kalau kita masak apa saja. Tetapi bagiku ya guys, bukan bagi semua orang, karena semua orang itu beda selera. Seperti biasa tidak afdal kalau nggak kita campurin apapun yang dimasak ya. Jadi aku mau campur sama tahu karena ada stok tahu. Soalnya di tempat aku ini tahunya selalu panas pas kita beli itu, jadi kita itu ketagihan kalau mau pergi ke pasar itu selalu beli tahu karena tahunya itu hangat-hangat guys. Dan dilanjutkan karena tahunya sudah matang, kita mau menggoreng ikan yang sudah direbus tadi. Dan ini kalau menggorengnya boleh sesuai selera ya, boleh kering dan juga boleh basah. Yang penting rasanya itu mantul karena sudah kita rebus terlebih dahulu. Tetapi kalau mau goreng langsung dengan sudah kita bumbuin boleh juga ya teman-teman, rasanya itu juga sama, tapi lebih enaknya dibuat seperti ini. Ini sesuai selera aku ya teman-teman, bukan selera teman-teman yang lain, karena beda selera, beda cara pembuatan memasaknya. Dan ini singkat cerita ikannya sudah matang, lalu aku angkat dan lanjut karena ada pete, jadi kasih pete sambalnya biar rasa sambalnya itu semakin mantul. Karena petenya sudah layu, jadi aku masukkan cabai yang sudah aku blender, lalu kita aduk-aduk biar tercampur merata. Nah ini biar sambalnya itu biar ada rasa, jadi kita kasih garam, micin dan juga apa saja pokoknya ada rasa ya teman-teman. Kalau mau kasih gula juga boleh, karena aku kalau bikin sambal itu nggak aku kasih gula, garam sama micin saja sudah cukup. Lalu kita aduk-aduk kembali biar rasanya itu semakin enak. Ya pasti enak lah ya teman-teman, kalau kita kasih campuran petai rasanya itu semakin enak ya. Begitulah, nggak mungkin lah nggak enak kalau kita kasih petai bagi yang suka. Dan ini singkat cerita sambalnya sudah matang, lalu aku masukkan ikan dan tahu, lalu kita campur menjadi satu. Petainya sengaja aku kasih sedikit ya teman-teman, kalau kebanyakan para bocah-bocah nggak mau dengan petai, jadi biar nggak terasa kali sama dia, jadi kita kasih sedikit petai saja. Akunya dulu juga nggak suka petai, tapi sekarang sejak sudah dewasa ini sangat pencinta petai, tapi nggak banyak-banyak ya teman-teman. Dan petainya juga aku masak, bukan mentah-mentah seperti orang makan petai mentah-mentah. Tanpa disadari dengan ngomong ini itu yang nggak jelas aku ngomongin tak apa-apa, lauk aku sudah jadi dan sudah siap disajikan. Dan ini menu aku hari ini, ada ikan sambal dan juga ada acar timun.